Halo galawar seluruh dunia, kembali lagi di channel Ungu Film, review film terhot bersama Fatimatus Solehot. Kali ini intronya agak sedikit formal ya. Kali ini kita akan membahas film tahun 2009 yaitu Orphan yang disutradarai oleh John Collet-Serra dan ditulis oleh David Leslie Johnson dari sebuah cerita karya Alex Mays. Film Orphan dibintangi oleh Vera Farmiga, Peter Sarsgaard, Isabel Fuhrman, Ariana Engineer, dan Jimmy Bennett. Film Orphan bercerita tentang pasangan yang mengadopsi seorang gadis misterius berusia 9 tahun setelah kematian anak mereka yaitu Jessica. Film ini dibuka dengan adegan di rumah sakit yang mana John yang sedang mengantar Kate yang akan melahirkan, kemudian Kate diantar oleh suster untuk menuju ruang persalinan, tapi tiba-tiba Kate mengalami pendarahan yang sangat parah. Di situ Kate yang kebingungan dan mencari di mana suaminya itu, tetapi dokter yang menanganinya tidak menjawab dan menyuruhnya untuk tenang. Kate menanyakan apa yang sedang terjadi, kemudian salah satu suster mengatakan kalau anaknya meninggal di dalam kandungan. Dokter tiba-tiba mengambil tindakan tanpa membius Kate, dan John yang muncul sambil merekam Kate. Tiba-tiba suster itu menggendong anak bayi yang berumuran darah dan memberikannya kepada Kate. Dan ternyata hal itu hanya mimpi buruk Kate. Kate bangun dan langsung meminum sebuah obat. Besoknya Kate berkonsultasi dengan seorang psikolog terkait kehilangan seorang anak. Kate juga menyampaikan kalau mungkin juga karena dia belum siap untuk mengadopsi anak. Setelah melakukan sesi konseling, Kate pergi menjemput Max anaknya di sekolah. Kate yang setengah melamun itu hampir mengalami kecelakaan. Kemudian saat sampai di rumah, Kate bermain piano dan mencoba menulis nada. Kate terganggu dengan suara Max yang sedang bermain basket dan memintanya agar berhenti sebentar. Kemudian John dan Daniel datang. Pada malam harinya, Max yang dengan gangguan pendengaran itu meminta Kate untuk menceritakan sebuah dongeng sebelum tidur dengan bahasa isyarat. Kemudian besoknya John dan Kate pergi ke panti asuhan Saint Mariana dan langsung disambut oleh pengurus panti itu, Suster Abigail. John pergi ke lantai 2 dan dia melihat seorang anak perempuan yang sedang melukis di sebuah ruangan lalu kemudian menghampirinya. Anak itu bernama Esther. Kemudian Kate menghampiri John dan Esther dan Kate terlihat tertarik dengan Esther. Singkat ceritanya, Esther akhirnya diadopsi oleh Kate dan John. Saat sampai di rumah, Esther disambut dengan hangat oleh keluarga kecuali Daniel yang terlihat tidak suka dengan kehadiran Esther. Daniel dan teman-temannya itu pergi ke sebuah rumah pohon di belakang rumahnya untuk melihat majalah edukatif yang membahas tentang biologi alias majalah wanita dewasa. Malamnya, Kate dan John ingin menikmati malam yang indah, tetapi tiba-tiba Esther bangun dan mengajak Max untuk tidur di kamar Kate. Kemudian saat akan pergi ke sekolah, Esther menggunakan pakaian ala-ala princess dan Kate memintanya untuk menggunakan baju yang nyaman saja tetapi Esther menolaknya. Saat sampai di sekolahnya, Esther dianggap aneh oleh teman sekelasnya karena baju yang dia gunakan. Esther juga dibully oleh salah satu anak di kelasnya, tetapi Esther menatap anak yang membulinya dengan tatapan psikopat. Terlihat Daniel yang sedang bermain paintball di belakang rumahnya itu iseng menembak burung yang hinggap dan mengenai burung itu hingga sekarat. Esther yang melihat itu menyuruh Daniel untuk mengakhiri penderitaannya dengan cara membunuh burung itu. Tetapi Daniel tidak mau dan akhirnya Esther membunuh burung itu dengan santainya. Kemudian saat di sekolah, Esther yang dianggap aneh itu kembali dibully oleh teman sekelasnya. Alkitab yang dia bawa direbut dan membuat Alkitab itu menjadi berantakan. Oh, little doggy, is this your collar, little dog? Sepulang sekolah, Esther bermain piano dengan Kate. Kemudian Kate menunjukkan sebuah buku diari yang dia punya. Kate juga menunjukkan sebuah taman bunga yang ada di dalam rumahnya. Dan ada bunga mawar putih yang mana ternyata itu adalah untuk mengenang anak Kate yang meninggal saat masih dalam kandungan bernama Jessica. Kate dan John yang sedang bahagia lahir batin itu niatnya mau main masak-masakan di dapur, tapi jadinya malah main yang lain. Hal yang tidak diduga-duga, Esther ternyata melihat permainan itu. Besoknya, Kate menemui Esther yang sedang melukis untuk menjelaskan apa yang sudah ia lihat semalam. Ternyata Esther sudah sangat paham dengan hal itu. Saat Esther dan Max berada di sebuah taman bermain, ia melihat Brenda alias teman sekelas yang membulinya itu. Esther yang sudah terlihat sifat psikopatnya itu langsung menyusun rencana untuk membalas dendam. Saat Brenda naik ke atas untuk main prosotan, tiba-tiba Esther datang dari belakang dan langsung mendorong Brenda hingga kakinya patah. John menanyakan kejadian di taman bermain tadi siang ke Esther, tetapi Esther tidak mengakuinya. Max juga bilang kalau Brenda terpeleset. Kemudian saat makan malam dimulai, Daniel yang tidak menyukai Esther itu berkata kasar dan langsung pergi. Besoknya Daniel tidak boleh lagi bermain di rumah pohon itu.
Esther dan Max sedang di supermarket dengan Kate, kemudian Kate mendapat telepon dari Suster Abigail. Suster Abigail menanyakan kabar Esther, tetapi Esther tidak mau berbicara dengannya. Esther menyuruh Max untuk mendengarkan apa yang Kate bicarakan dengan Suster Abigail. Saat di rumah, Kate mendengar Esther yang bermain piano dengan sangat lancar. Esther bilang kalau selama ini dia menerima tawaran Kate yang ingin mengajarinya piano. Esther juga bilang kalau pasti sangat frustasi sebagai seorang seniman musik, tetapi anak lakinya tidak tertarik dan anak perempuannya tidak bisa mendengar. Kate kaget mendengar pernyataan itu. Saat Kate dan John berdebat tentang Esther, John yang tidak memusingkan tingkah Esther dan menganggap Esther adalah anak yang baik, tetapi Kate merasa kalau Esther bertingkah berbeda saat di depannya. Esther yang lagi melukis itu terlihat senang mendengar John dan Kate yang sedang berdebat itu. Kemudian Suster Abigail datang mengunjungi rumah Kate. Esther terlihat kaget dan tidak menyukai kedatangan Suster Abigail. Suster Abigail ingin menyampaikan informasi tentang Esther kepada Kate dan John kalau sepertinya ada yang salah dengan Esther. Suster Abigail memiliki beberapa fakta tentang Esther yang sering berada di sebuah masalah. Suster itu bilang saat Kate memberitahu kalau Esther mendorong Brenda, Suster Abigail teringat saat dia mendapat telepon dari sekolah lamanya. Saat Esther di sana, ada anak laki-laki yang terjatuh sambil memegang gunting dan anak laki-laki itu tidak sengaja menusuk rahangnya. Dan ada satu kejadian yang mana ada kebakaran di rumah Sullivan, yang mana kebakaran itu ternyata disengaja dan pelakunya tidak pernah ditemukan. Esther yang mendengar Suster Abigail membahas semua kejadian itu langsung menyusun rencana psikopatnya. Esther bilang ke Max kalau dia akan dibawa oleh suster jahat yang datang tadi. Kemudian Esther mengajak Max untuk membantunya menggagalkan rencana suster jahat itu. Max mencari kunci rumah pohon yang disimpan John, dan Esther mengambil sebuah palu dan pistol milik John. Esther menodongkan pistol itu ke arah Max dan mengajaknya bermain. Tetapi kemudian Suster Abigail pamit undur diri dan Esther langsung mengajak Max untuk menggagalkan rencana suster itu. Esther dan Max menunggu mobil Suster Abigail lewat, dan saat mobil Suster Abigail sudah terlihat, Esther menyuruh Max untuk melambaikan tangannya agar suster itu berhenti. Tetapi Max yang ketakutan tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya Esther mendorong Max ke jalan dan membuat Suster Abigail terkejut hingga mobilnya oleng. Saat Suster Abigail menghampiri Max untuk melihat apakah Max baik-baik saja, kemudian Esther datang dari belakang dan langsung memukul kepala Suster Abigail dengan palu yang ia bawa tadi. Dan ternyata Suster Abigail masih hidup. Esther tanpa pikir panjang langsung menghabisi Suster Abigail dengan palu tadi. Setelah berhasil menyingkirkan Suster Abigail, Esther dan Max kembali ke rumah pohon untuk menyembunyikan bukti pembunuhan. Daniel tidak sengaja melihat Esther dan Max yang habis dari rumah pohon itu dan Esther ternyata menyadarinya. Malamnya saat Daniel sedang tidur, tiba-tiba Esther datang dan mengancam Daniel dengan sebuah cutter untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang ia lihat tadi siang. Kate dan John membawa Esther ke psikiater untuk mengetahui masalah apa yang ada di Esther. Dr. Browning bilang kalau Esther adalah anak pemalu dan baik. Tidak ada masalah apapun di diri Esther. Dr. Browning juga menyatakan kalau mungkin saja masalahnya datang dari diri Kate. Esther pergi ke toilet dan di sana dia melampiaskan emosinya. She doesn't know. Saat mereka sampai di rumah, Kate mendapat telepon dari Saint Mariana. Mereka bilang kalau Suster Abigail belum kembali dari kemarin. Dan pada malamnya, investigasi dilakukan di tempat pembunuhan dan detektif juga mendatangi rumah Kate. Detektif menyatakan kalau mereka tidak menemukan tersangkanya. Dan kemudian diperlihatkan Esther yang sedang melukis lukisan indahnya yang bisa glow in the dark. Kate yang sedang mencari tahu tentang beberapa gangguan yang mungkin terjadi pada anak-anak. Kate juga menunjukkan kepada John, tetapi John tidak mau menanggapinya. Padahal Kate di sini menunjukkan gejala gangguan kepribadian yang sangat cocok dengan Esther. Memiliki penampilan karismatik, kesulitan mempertahankan hubungan pertemanan, manipulator handal, dan seringkali mengadu domba orang lain untuk mendapatkan keinginannya. Kate ingin menghubungi panti asuhan Esther sebelumnya di Rusia untuk mencari tahu informasi tentang Esther. Saat Kate menelpon panti asuhan Saint Mariana, para suster di situ tidak ada yang mengetahui tentang panti asuhan sebelumnya. Besoknya saat Kate mengantar Daniel dan Max sekolah, Kate menanyakan tentang bagaimana hubungan mereka dengan Esther. Max dan Daniel yang sudah diancam sebelumnya tidak berani ngomong dengan Kate kalau mereka dalam tekanan. Mereka cuma bilang kalau mereka baik-baik saja. Esther dan John menggambar berdua di ruang kerja John. Esther yang sudah sangat handal dalam memanipulasi itu mulai menggoda John. Esther bilang kalau dia sudah lama menantikan ayah seperti John, tapi tidak dengan ibu karena Kate terlihat seperti tidak menyayanginya. John yang berniat menghibur Esther dengan menyuruhnya memberi hadiah untuk menunjukkan rasa sayang Esther kepada Kate. Malamnya saat Kate sedang ada di dapur, Esther menghampiri Kate karena ingin memberi hadiah. Dan ternyata hadiah yang Esther berikan itu adalah bunga mawar putih yang ada di kebun rumah Kate, yang mana itu adalah bunga kenangan yang berkaitan dengan anaknya Jessica.
Kemudian setelah kejadian itu, Esther membuat tangannya seolah-olah patah karena ditarik oleh Kate dengan menggunakan suatu alat. Setelah dia melakukannya, Esther yang sedang berada di kamarnya itu menangis dan memanggil John. Kemudian John datang dan memeriksa tangan Esther dan membawanya ke rumah sakit. Sorry, honey. Oh my God. Sepulangnya dari rumah sakit, Esther tidur di kamar John malam itu. Kate pergi membeli 2 botol anggur. Saat di rumah, Kate tidak meminum anggur itu dan malah membuangnya. Besoknya saat Kate mengantar anak-anak ke sekolah, Esther membuat mobilnya berjalan mundur dan Max masih di dalam mobil. I'm here. Mommy's here. Malamnya, Kate menjelaskan kalau dia sudah menarik remnya, dan Max juga tidak mengatakan kalau Esther yang melakukannya. Esther membuat Kate di posisi selalu bersalah. John juga menemukan botol anggur dan mengira kalau Kate sedang berada di dalam pengaruh alkohol. Dr. Browning menyarankan Kate untuk direhabilitasi. Kemudian Kate menghampiri Max saat semuanya sudah tertidur, tetapi tiba-tiba Esther sudah berada di situ dan Esther juga membaca buku diari milik Kate. Besoknya Kate menelpon panti asuhan Saint Mariana lagi untuk mencari info, tetapi mereka tidak memiliki informasi apa-apa tentang Esther. Kate masuk ke dalam kamar Esther untuk mencari Bible milik Esther, dan Kate menemukan ada beberapa foto di dalam Bible itu. Kemudian Kate mencari tahu tentang institut yang ada di Bible Esther, dan Kate mencoba menelpon institut itu. Di sisi lain, Daniel pergi ke rumah pohonnya untuk mencari barang-barang Esther yang disembunyikannya di situ. Tiba-tiba Esther datang dan mengeluarkan barang bukti pembunuhan Suster Abigail dan Esther membakarnya. Daniel dikunci di dalam sana oleh Esther dan tidak bisa keluar. Kate akhirnya menyadari kalau rumah pohon itu terbakar dan segera menghubungi polisi. Akhirnya Daniel dibawa ke rumah sakit. Saat Kate dan John sedang berdebat dan Esther melihat kalau mereka ingin Esther pergi dari rumah itu, Esther langsung pergi dengan alasan ingin membeli soda. Max pergi mencari Esther ke tempat soda, tetapi Esther tidak ada di sana. Ternyata Esther berencana untuk membunuh Daniel. Kemudian Max langsung memberitahu Kate, semua petugas medis menuju ke ruangan Daniel untuk melakukan tindakan. Kemudian Kate mencari Esther dan langsung menamparnya. Saat Kate ditenangkan oleh petugas menggunakan obat bius, HP-nya berdering. Kate harus dirawat sementara di rumah sakit itu. John, Max, dan Esther pulang ke rumah. Saat Max pergi tidur, Esther mengambil alat pendengaran Max agar dia tidak bisa mendengar apa-apa saat Esther melakukan rencananya. John minum anggur biar ngecil sebentar. Kemudian di satu sisi Esther mulai berdandan layaknya orang dewasa dan memakai baju terbuka untuk menggoda John. Esther menghampiri John saat John agak mabuk dan mulai menggodanya. Tetapi John malah terkejut dan John bilang kalau dia akan menelpon Suster Judith karena ia tidak bisa menangani Esther lagi. Esther pergi ke kamarnya dan menangis. Kemudian di satu sisi, Kate mendapat telepon dari Institut Sarni dan memberitahu kalau keluarganya dalam bahaya. Ternyata Esther adalah seorang wanita dewasa yang memiliki penyakit langka sehingga ia terlihat seperti anak berumur 9 tahun. Kate langsung pergi ke rumahnya. John kemudian memeriksa kamar Esther dan dia kaget saat melihat lukisan Esther yang glow in the dark. Kate menelpon John dan tiba-tiba listrik rumah mati dan akhirnya Kate menelpon 911 untuk segera datang ke rumahnya. Kemudian Esther tiba-tiba menusuk John berkali-kali hingga John mati dan Max melihat semuanya. Max lari bersembunyi. Kate akhirnya sampai dan dia menemukan John yang sudah mati dengan berlumuran darah. Kemudian langsung mencari Max. Tetapi Kate tiba-tiba tertembak oleh Esther dan mengenai lengannya. Max kemudian bersembunyi di kebun rumah, tetapi Max tidak sengaja menjatuhkan pot bunga dan Esther mengetahuinya. Kate yang bersembunyi di atas kebun itu melihat Esther dan akan melukai Max. Akhirnya Kate memecahkan kaca atap itu dan mengenai Esther. Kate dan Max langsung keluar dan polisi akhirnya datang. Tetapi ternyata Esther sudah tidak ada di tempatnya tadi. Tiba-tiba Esther datang dari belakang Kate dan mencoba untuk menusuk Kate. Max mengambil pistol yang terjatuh tadi dan mencoba menembakkannya ke Esther, tetapi tidak kena dan malah mengenai danau yang beku itu. Alhasil Kate dan Esther terjatuh ke dalam air. Akhirnya Kate berhasil membuat Esther jatuh ke dalam danau itu, dan akhirnya Kate dan Max selamat. Please. Don't let me die, Mommy. Not your fucking mommy! Dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah harus selalu berhati-hati jika melihat anak kecil karena siapa tahu dia bocil kematian.